Seperti air mengalir, begitulah proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang melilit Rumah Sakit Arun di Loksmawe, Provinsi Aceh, yang kini menjadi atensi penuh penyidik Kejaksaan Negeri Loksmawe. Dan untuk sementara waktu, penyidik telah menetapkan Haryadi, Direktur PT Rumah Sakit Arun Loksmawe periode 2016-2023 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada pengelolaan rumah sakit tersebut dari tahun 2016 hingga 2022. Penetapan status ini setelah Haryadi menjalani beberapa kali pemeriksaan, terakhir pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Saat ini Haryadi pun terpaksa bermalam di Hotel Prodio, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2 Loksmawe. Kepala Kejaksaan Negeri Loksmawe, lalu Saifuddin SH.MH memberi sinyal akan ada tersangka lain dalam kasus yang merugikan keuangan negara 44,9 miliar lebih ini. Lantas warga kota Loksmawe pun mulai menduga-duga tentang sosok yang akan menjadi tersangka berikutnya. Disebut-sebut mereka berasal dari mantan wali kota serta sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di jajaran Pemko Loksmawe. Entah itu sebabnya penyidik telah memanggil mantan wali kota Loksmawe Suwaidi Yahya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Arun tersebut. Namun hingga Selasa 16 Mei 2023 pagi, Suwaidi Yahya tidak hadir dan tanpa konfirmasi apapun. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Loksmawe, Terry Gutama, kepada Modus Aceh.co Rabu malam lalu membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Kata dia, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kepada Suwaidi Yahya untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi sampai Selasa siang lalu, politisi Partai Aceh ini belum juga datang dan tanpa memberi konfirmasi kepada penyidik mengenai kenapa dia tidak hadir. Karena itu, tegas Terry, pihaknya akan menunggu kedatangan Suwaidi Yahya sampai Selasa sore pekan depan, atau mengagendakan kembali jadwal pemeriksaan untuk Suwaidi Yahya sebagai saksi. Sebelumnya atau Jumat 7 April 2023 lalu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Loksmawe telah melakukan penggeledahan pada sejumlah ruang kerja pejabat di Pemko Loksmawe. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Loksmawe, Darius, membenarkan hal itu. Kata dia, ini tindakan normatif dari rangkaian pemeriksaan dugaan praktik korupsi di Rumah Sakit Arun. Mengingat data dan dokumen juga ada di Sekretariat Daerah, kata Darius. Dia menambahkan, posisi Sekretariat Daerah Kota atau Sekdatko Loksmawe merupakan komisaris utama PT Pembangunan Loksmawe atau PTPL. Tentu dibutuhkan dokumen yang ada di ruang Sekda. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian ekonomi, karena Kepala Bagian Ekonomi beberapa waktu lalu juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Dirut PTPL sebelum terpilih yang baru. Sedangkan pemeriksaan bagian hukum terkait dokumen peraturan atau surat keputusan yang diterbitkan mengenai PTPL. Namun di Sekretariat Daerah tidak pernah mempunyai dokumen asli yang ada dalam bentuk fotokopi. Kemungkinan dokumen-dokumen asli disimpan di PTPL mengingat mereka yang menerbitkan surat itu. Jelas Darius. Masih menurut Darius, PJ Wali Kota Loksmawe Imran telah mengambil kebijakan yang jelas. Itu dilakukan sejak awal dia bertugas dan sebelumnya sudah memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit terhadap Rumah Sakit Arun jauh sebelum pihak jaksa melakukan penggeledahan. Kajari Loksmawe lalu Saifuddin melalui Kasih Intel Terry Gutama mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan sekira pukul 14:15 waktu Indonesia di bagian barat di dua lokasi, yaitu kantor wali kota dan kantor PT Pembangunan Loksmawe atau Perseroda. Lantas, bagaimana dengan maraknya informasi tentang kemungkinan adanya tersangka baru?
Pertanyaan ini dinilai wajar menyusul adanya kecurigaan dari masyarakat transparansi Aceh atau MATA terkait potensi kebocoran pendapatan atau anggaran pada pengelolaan Rumah Sakit Arun. Terungkap kemudian tahun 2020 misalnya, total klaim Rumah Sakit Arun yang dibayar BPJS Kesehatan senilai 44,1 miliar lebih. Sementara pengelola Rumah Sakit Arun ketika dipegang perusahaan perseroan daerah pembangunan Luxmawe atau PTPL hanya menyetor 220 juta ke kas Pemko daerah Luxmawe sebagai pendapatan asli daerah tahun 2020. Jumlah ini memang terjun bebas jika dibandingkan setoran pertama tahun 2017 hingga 2019 yang mencapai 1 miliar per tahun. Sementara itu sumber modus Aceh mengungkap jumlah PAD tahun 2020 dari laba bersih yang diperoleh PTPL hasil pengelolaan Rumah Sakit Arun berjumlah 900 juta rupiah. Makanya aktivis masyarakat transparansi Aceh atau MATA menduga telah terjadi kebocoran pendapatan pada tata kelola Rumah Sakit Arun yang dikelola PTPL. Belakangan diketahui PTPL mengelola Rumah Sakit Arun melalui PT RSAL. Sangat kami ragukan, apalagi komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban pihak rumah sakit. Karena itu, ada potensi kebocoran atau kecurangan keuangan yang seharusnya menjadi PAD, ungkap Koordinator MATA Alfian, Rabu 21 April 2021 lalu. Nah, informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber di Kejari Luxmawe dan Kajati Aceh menyebut, sejak tahun 2022, insan adiaksa ini mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi tadi. Atensi semakin bertambah setelah pada Desember 2022, jaksa penyidik mengantongi hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tentang dugaan pencucian uang dalam pengelolaan PT RSAL. Bersamaan dengan itu, penyidik menerima hasil audit investigasi dari Inspektorat Kota Luxmawe terkait dugaan penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan PT RSAL tahun 2016 sampai 2022. Sejak Januari 2023, jaksa kemudian meningkatkan perkara tersebut dari penyelidikan kepada penyidikan. Proses hukum ini ternyata menyedot perhatian publik, apalagi setelah diwarnai penggeledahan beruntun alias berturut-turut. Sebut saja pada Selasa 24 Januari 2023. Tim penyidik dari Kejari Luxmawe menggeledah sejumlah ruangan Rumah Sakit Arun di Komplek Perumahan PT PAG Batufat, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawe. Hasilnya, jaksa menyegel ruangan Direktur PT RSAL Arun dan ruangan arsip. Sebanyak 22 bundel dokumen disita dan diangkut ke kantor Kejari Luxmawe. 4 hari kemudian, Pemko Luxmawe mengambil alih rumah sakit itu dari PT RSAL. Berikutnya, ruangan direktur dan administrasi Rumah Sakit Arun disegel Sabtu 28 Januari 2023. Tapi pita segel itu kemudian dicabut kembali esok harinya. Nah, entah sudah membaca ada yang tidak beres, Pemko Luxmawe akhirnya mengganti Direktur Rumah Sakit Arun. Alasannya, Pemko Luxmawe memutuskan kerjasama dengan PT RSAL. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 34 tahun 2022 tanggal 14 November 2022. Selain itu, PTPL pada akhir tahun 2022 saat Kepala Bagian Ekonomi Sekda Luxmawe Jakaria menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama, juga telah mendirikan anak usaha bernama PT Rumah Sakit Arun Medika. Tujuannya untuk mengelola Rumah Sakit Arun. PT RSAM ini resmi berbadan hukum setelah disahkan Menkumham RI pada 29 Desember 2022. Tapi manajemen PT Rumah Sakit Arun tidak mengakui adanya perusahaan tadi sebagai anak perusahaan
PDPL atau PTPL Loksmawe. Intinya, pemerintah Kota Loksmawe ingin mengembalikan sesuatu ke arah lebih baik untuk kemajuan daerah dan meningkatkan layanan masyarakat Kota Loksmawe, kata Jakaria Selasa 21 Februari 2023. Berlanjut Maret 2023, penyidik Kejari Loksmawe memblokir rekening PTPL di satu bank terkait uang yang ditransfer ke rekening PTPL tahun 2022 sebesar 3,6 miliar. Hal itu diakui Kepala Seksi Intelijen Kejari Loksmawe Terry Gutama kepada media pers Jumat 7 April 2023. Lalu Kamis 6 April 2023, tim penyidik Kejari Loksmawe melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Loksmawe dan PTPL terkait dugaan korupsi pada pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Loksmawe. Sedangkan penggeledahan di PTPL antara lain dilakukan pada ruang Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Keuangan, Direktur Pengembangan Usaha, ruang arsip, dan ruang staf PTPL, kata Terry Gutama. Dia menjelaskan, dalam penggeledahan di dua lokasi tersebut, tim penyidik menyita beberapa barang bukti, surat-surat, dokumen terkait dugaan korupsi yang sedang mereka sidik. Senin 17 April 2023, penyidik Kejari Loksmawe memeriksa Haryadi, Direktur PT Rumah Sakit Arun Loksmawe periode 2016-2023 yang juga Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Loksmawe. Itu berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Loksmawe Senin 17 April 2023. Kasih Intelijen Terry Gutama pada Selasa 18 April 2003 mengatakan penyidik juga memblokir dua rekening bank milik PT Rumah Sakit Arun Loksmawe terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Senin 17 April 2023. Jumat 28 April 2023, penyidik Kejari Loksmawe meminta Bank Syariah Indonesia atau BSI Loksmawe, Bank Aceh Syariah Loksmawe, dan Bank Mandiri melakukan pemblokiran terhadap rekening pribadi Haryadi dan rekening keluarganya. Rabu 3 Mei 2023, penyidik Kejari Loksmawe melakukan penggeledahan terhadap 3 tempat yang disinyalir menerima aliran dana dari PT RSAL, yaitu PT ProLab Mandiri di Desa Menasah Manyang, Kecamatan Muara II, PT Lab Medika Nusantara di Desa Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti Loksmawe, dan Rumah Sakit PMI di Jalan Samudra, Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. 2 hari berikutnya atau Jumat 5 Mei 2023, Kejari Loksmawe kembali menyita uang 3,1 miliar lebih sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi pada pengelolaan PT Rumah Sakit Arun Loksmawe. Sebelumnya uang tersebut ditransfer pihak PT Rumah Sakit Arun Loksmawe ke rekening PTPL tahun 2022 lalu. Setelah disita, uang tersebut disetorkan ke rekening pemerintah lainnya di BSI. Senin 15 Mei 2023, penyidik Kejari Loksmawe kembali menyita uang 4,7 miliar rupiah lebih sebagai barang bukti. Jadi total barang bukti kasus dugaan korupsi tersebut yang telah diamankan jaksa menjadi 7,8 miliar lebih setelah sebelumnya PTPL mengembalikan uang 3,1 miliar rupiah lebih. Selasa 16 Mei 2023, penyidik Kejari Loksmawe kembali memeriksa Direktur PT Rumah Sakit Arun Loksmawe Haryadi. Jaksa juga memanggil mantan Wali Kota Loksmawe Swedi Yahya untuk diperiksa sebagai saksi. Namun Swedi Yahya mangkir alias tidak hadir. Tak buang waktu, penyidik Kejari Loksmawe kemudian menetapkan Haryadi sebagai tersangka dan langsung menahannya di Lapas Kelas 2A Kota Loksmawe. Gayung bersambut, tim penyidik kemudian kembali melakukan penggeledahan, kali ini di rumah Haryadi di Dusun 3, Desa Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti Loksmawe, Selasa 16 Mei 2023 sore.
Tim penyidik juga menyegel kamar tidur Haryadi menggunakan pita segel. Hari itu juga, tim penyidik Kejari Loksmawe menerima dokumen hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN atas kasus dugaan korupsi pada pengelolaan Rumah Sakit Arun tahun 2016-2022 dari Inspektorat Kota Loksmawe. Berdasarkan hasil audit final, total kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini sebesar 44,9 miliar rupiah lebih. Begitu kata Kasih Intelijen Kejari Loksmawe, Teri Gutama, Rabu 17 Mei 2023. Dan saat itu juga tim penyidik menyita sejumlah aset milik Haryadi seperti 3 dokumen, 1 mobil Honda Civic, 1 sepeda motor Honda CBR 250 cc, dan 1 sepeda motor Yamaha WR 155R. Lantas kemana kasus ini bermuara nantinya? Kejari Loksmawe lalu Saifuddin menegaskan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi ini. Tapi lagi-lagi dia tidak menyebut secara jelas identitas calon tersangka tersebut. Begitupun searah angin berhembus, sejak pekan lalu publik di Kota Loksmawe mulai mereka-reka salah satu calon tersangka berikutnya adalah Swedi Yahya, mantan wali Kota Loksmawe. Ini sejalan dengan upaya pemanggilan Swedi Yahya oleh penyidik Kejari Loksmawe sebagai saksi pada kasus tersebut. Namun hingga Selasa 16 Mei 2023 pagi, Swedi Yahya tidak hadir dan tanpa konfirmasi. Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kepada mantan wali kota Loksmawe, Swedi Yahya, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Tapi sampai saat ini atau Selasa siang, dia belum datang dan tanpa konfirmasi kepada penyidik. Mengapa dia tidak hadir? Ungkap Teri Gutama. Sayangnya hingga Sabtu sore, media ini belum berhasil mendapat konfirmasi dari Swedi Yahya terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Arun Loksmawe. Itu sebabnya, tegas Teri, penyidik akan menunggu kedatangan Swedi Yahya sampai Selasa sore mendatang atau mengagendakan kembali jadwal pemeriksaan untuk Swedi Yahya sebagai saksi. Penyidik akan mengagendakan kembali jadwal pemeriksaan untuk 1 atau 2 kali ke depan. Kalau nggak datang juga, maka ada tindakan hukum yang harus dilakukan, tegas Teri. Mantap, gas full terus Pak Jaksa. Jangan kendur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.